Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi Mala. Saya sebagai ketua kelompok 1. Berikut ini nama anggota kelompok kami. Dan materi akan kami presentasikan sebagai berikut ini. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi. Identifikasi atau penelahan berasal dari kata Inggris identity yang artinya menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data, dan informasi dari kebutuhan lapangan. Secara intensitas, kebutuhan dapat dikategorikan menjadi dua macam, yakni kebutuhan terasa yang sifatnya mendesak dan kebutuhan terduga yang sifatnya tidak mendesak. Fungsi dan tujuan identifikasi, kebutuhan program untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan masyarakat untuk mengetahui berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan mempermudah dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan. Fungsi agar program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program yang dapat dipengaruhi pengelolaan program sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan. Definisi katalog. Katalog itu berasal dari bahasa Latin yaitu katalogus, yang berarti daftar barang atau benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Dan juga bisa dibilang katalog adalah daftar koleksi sebuah pusat dokumentasi atau beberapa pusat dokumentasi yang disusun menurut sistem tertentu. Manfaat katalog produk bagi konsumen. Ada beberapa manfaat katalog produk bagi konsumen antara lain sebagai berikut. 1. Konsumen dapat melihat informasi produk dengan lebih detail tanpa harus melakukan pengecekan produk satu persatu. Kedua, konsumen dapat melakukan persiapan pembelanjaan sebelum memutuskan membeli produk yang diinginkan. Ketiga, mendapatkan informasi produk terbaru suatu perusahaan di mana konsumen dapat mengetahui informasi harga produk terbaru, promosi produk terkini, serta informasi penting lainnya. Keempat, katalog produk dapat membantu konsumen untuk membandingkan produk satu dengan yang lain, atau bahkan membandingkan sebuah produk perusahaan A dengan perusahaan B. Kelima, dapat menjadi acuan harga apakah harga di katalog sesuai dengan harga produk yang dijual. Selain memberikan manfaat bagi konsumen, berikut beberapa manfaat katalog produk bagi perusahaan. 1. Sebagai sarana promosi produk dan perusahaan yang efisien, efektif, dan hemat biaya. 2. Katalog produk dapat membantu perusahaan secara tidak langsung berkomunikasi dengan konsumen, di mana perusahaan tidak perlu membuang banyak waktu untuk menjawab pertanyaan yang umum yang ditanyakan konsumen. 3. Katalog membantu mempercepat penyebaran informasi produk perusahaan dengan menjangkau lebih banyak pasar. 4. Dengan adanya katalog, maka akan membantu mengurangi terjadinya penyalahgunaan harga dan produk yang dijual. Tujuan katalog. Tujuan katalog yang pertama, untuk mempresentasikan item barang yang dijual oleh sebuah perusahaan dengan menampilkan bermacam jenis, kategori, hingga deskripsi produk. Tujuan yang kedua, menjadi alat untuk mempromosikan barang dagangan. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menekan biaya operasional pemasaran beberapa item produk. Yang keempat, untuk membantu agen penjualan, sales, marketing dalam melakukan aktivitas marketing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan membuat katalog satu produk. Yaitu pertama-tama kita harus mengumpulkan semua produk. Jadi sebelum kita membuat satu katalog, kita harus membuat atau mempunyai satu produk. Yang kedua, buatlah gambar produk yang semenarik mungkin. Kita harus mendesain gambar produk yang bisa menarik simpati para pelanggan. Yang ketiga, ketahui keunggulan produk. Jadi sebelum Anda menulis atau kita menulis sebuah keterangan dari setiap produk, kita harus mengetahui semua spesifikasi teknis dari masing-masing produk tersebut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya teman-teman, pembahasan pada perencanaan pembuatan katalog pada poin keempat, yaitu Anda harus memilih ukuran yang sesuai dengan katalog yang Anda gunakan. Kemudian poin yang kelima, Anda harus memilih jumlah halaman yang tepat.
Poin yang selanjutnya adalah poin yang ke-6, yaitu Anda harus tulis deskripsi produk, dan poin yang ke-7 Anda harus tulis konten tambahan. Dalam konten tambahan, gunakan bahasa dan kalimat yang mudah dipahami serta hindari bahasa yang terlalu teknis. Dan poin yang ke-8 yaitu atur konten Anda sesuai yang Anda inginkan. Nah, dalam hal ini Anda perlu merencanakan mana konten yang akan muncul pada tiap halaman, dan Anda harus pastikan dalam penempatan produk yang sejenis bersamaan. Sebagai tambahan, Anda harus memastikan produk serupa pada posisi saling berdekatan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya langkah 9 yaitu gunakan isi yang bagus. Langkah yang ke-10, buatlah sampul yang bagus. Nah, di sampul ini harus dibuat seunik dan sebagus mungkin, karena kalau sampulnya tidak terlihat bagus, maka otomatis pelanggan akan tidak tertarik melihat katalog yang dibuat. Yang ke-11, desain formulir pemesanan dan replikannya. Dan yang terakhir, cetak katalog. Itulah 12 langkah proses perencanaan pembuatan katalog produk yang dapat kami sampaikan.